Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Kang Diki, saya mau tanya, satu, bagaimana cara mengenalkan Allah kepada anak? Mungkin sejak usia berapa juga? Terus faktor-faktor pengecualian apa aja dalam kebebasan mendidik anak terkait dengan aturan-aturan yang ada di sekitarnya atau lingkungan. Jadi bagaimana cara mengenalkan Allah kepada anak? Terus sejak kapan mulai diperkenalkan? Nah, mengenalkan Allah itu kan kita dari awal suka menyuruh bersaksi ya. Oke. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bersaksi loh, bukan percaya. Bersaksi. Iya, beda bersaksi dan percaya itu beda. Levelnya beda ya. Beda. Kalau bersaksi mah lebih. Iya. Kalau kita ingin memperkenalkan Allah pada anak, berarti kitanya harus mengenal dulu Allah sebelum kita ajarkan pada anak. Jadi orang tuanya dulu ya harus mengenal. Iyalah. Yang paling pertama itu orang tuanya harus mengenal Allah dulu. Nah, Allah itu meniupkan ruh dalam tubuh kita. Ya. Jadi satu-satunya yang tidak diciptakan itu adalah ruh, karena itu ditiupkan, itu kan ya, ke dalam tubuh manusia. Nah, ruh itu sendiri itu akan bisa kita rasakan ketika kita sudah mulai bersatu dengan Sang Maha Pencipta. Jadi contohnya begini. Ada sebuah zat yang tidak dikenal yang membuat segala sesuatu menjadi hidup. Satu contoh. Energi itu menggerakkan sesuatu kan? Ya. Nah, yang menggerakkan energi apa? Zat tidak dikenal. Nah, itu zat tidak dikenal. Waktu itu bergulir terus. Yang menggerakkan waktu itu apa? Zat tidak dikenal. Zat tidak dikenal. Nah, terus yang membuat cahaya itu merambat dan berpijar itu, nah, yang membuat itu menjadi cahaya itu apa? Tetap itu zat tidak dikenal. Dan kemudian seperti tadi, yang menggerakkan jantung kita ketika itu berdenyut, harus berdenyut dan sebagainya, itu apa? Itu energi. Yang menggerakkan energi yang ada di dalam tubuh kita itu apa? Yaitu zat tidak dikenal juga. Tidak dikenal. Jadi namanya memang begitu ya? Memang, karena tidak dikenal. Ya nggak ada namanya. Iya. Zat itu belum ada kesepakatan tentang namanya. Okay. Ada yang mengatakan God particle itu juga tidak bisa mewakili. Zat NN? Jalan ke awalnya adalah orang tua harus mengenali dulu itu, Kang ya. Jadi orang tuanya dulu. Sebelum ke anak, Kang ya tadi ya. Iya, orang tuanya dulu dong yang harus kenal. Jadi bisa cerita. Jangan sampai doktrin yang nyampe ke anak. Doktrin, iya, ya? Jangan sampai doktrin. Ya, sampai doktrin yang nyampe ke anak. Doktrin itu kan tuh jadi sekedar nyuruh-nyuruh itu, Kang ya. Maksudnya si orang tua ke anak, Kang ya. Iya. Udah percaya, yakini. Udah nggak bisa seperti itu. Bisa ya? Nggak bisa, karena bersaksi loh. Oke, terus tadi usia berapa, Kang? Tadi yang pertama begini. Orang tuanya harus Pertama orang tuanya dulu juga belum habis ya. Oh, belum habis. Belum habis. Maaf. Lanjut. Nah, soal orang tua juga belum habis. Emangnya kita sudah mengenal Allah sehingga kita bisa memperkenalkan Allah, bisa menjelaskan, mengajarkan. Terus beda sama manusia, Kang ya. Itu pengalaman pribadi masing-masing. Jadi kitanya dulu yang harus mengenal dong, gitu kan? Iya. Orang tuanya harus mengenal Allah dulu. Tapi sulit diterima oleh orang tuanya karena orang tuanya sendiri belum mengenal Allah sampai sekarang. Baru percaya, belum bersaksi. Ya. Beda antara bersaksi dengan percaya lain. Tidak ada kan aku percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, kan enggak kan? Bukan percaya, bersaksi. Bukan bersaksi. Kalau bersaksi itu melihat dengan mata sendiri, mendengar dengan telinga sendiri, dan merasakan sendiri secara langsung. Lalu bisa memikirkan. Begitu kan? Dan bisa menyimpan di memori. Itu bersaksi. Oke. Makanya nanti ketika ditanya kita akan bersaksi. Begitu kan ya? Iya. Antara percaya dengan bersaksi itu sangat berbeda. Beda ya. Yang 2 minggu kemarin ya. Iya, betul. Sangat berbeda. Makanya kenapa yang sekarang kita terima itu adalah pernyataan hanya sekedar percaya. Bukan itu ajarannya. Iya. Nah, ketika kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, nah kesaksian kita seperti apa? Bisa kita menyaksikan Allah? Bisa. Bisa kita mendengarkan Allah? Bisa.
Bisa kita merasakan Allah? Bisa, karena selama ini kita itu menganggap diri kita tidak bisa. Padahal fasilitas itu sudah diberikan oleh Sang Maha Pencipta pada kita. Satu, coba rasakan detak jantung ketika kita jantung itu berdetak, rasakan. Rasakan jantung, oke. Jangan dipegang ya. Itu cheat namanya. Oh, bukan denyut jantung ya? Bukan megang Bukan. Di pergelangan, di leher bukan Kang ya? Bukan. Rasakan secara langsung. Oh, jadi badannya secara biasa langsung. aja, rileks, tapi coba rasakan Rasakan denyutannya. ketika denyutan jantung itu berdetak. Tap, 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 tap. Bisa kerasa itu tap. Kang? Harus bisa dong. Harus. Bisa. Kan itu di dalam tubuh kita. Itu kita kerasanya di bagian tubuh sebelah mana, Kang? Detak Jantung di mana? Berarti apakah di dada kiri saja kita merasakannya? Ya jantung di situ dulu aja yang Di situ dulu, sebetulnya. Kang ya. Oh, Kan yang berdenyutnya di sana, yang lain merupakan efek denyutannya. Oke, oke. Kayak di tangan itu efek denyutan dari jantungnya kan. Oke, oke. Itu penghantaran, itu mah Paham, efek. Oke, sip. Nah, jadi langsung pusatnya saja. Pusatnya, Rasakan Kang. jantungnya di dada kiri. Kecuali kalau jantung kita di dada kanan. Ya. Kelainan itu. Beda. Ya. Nah, rasakan. Denyutannya itu rasakan terus. Dan kemudian ketika malam-malam, ketika setelah ini semua sepi, kan suka mendengar suara nging, Iya, Kang. gitu kan. Iya ya. Nah. Kalau lagi hening sendirian itu Kan hening tuh dari itu nging, Oh. gitu kan, makanya namanya hening. Oke. Nging, gitu kan. Nah itu didengarkan, itu nanti lama-lama kita bisa memilah-milah itu suara hening itu. Oke. Memilah. Iya, memilah-milih suara hening itu. Memilah-milih. Iya. Jadi ada bedanya gitu. Oh ada bedanya, gelombangnya lain-lain. Bisa dipilah-pilah. Ya? Bisa, bisa. Iya. Nah, terus rasakan lagi gelombang energi yang ada di tubuh kita, begitu kan. Iya. Nah, semuanya bisa dirasakan sebetulnya. Bisa, cuma kitanya tidak pernah diajarkan sejak awal soal itu. Ya belum pernah diajarin. memang. Belum pernah diajarkan sejak awal, karena yang ngajarinnya juga nggak Tahu ngerti. soalnya Kang ya. Karena yang ngajarinnya juga cuma profesi. Cuma profesi doang. Ceramah profesi, nyari duit gitu kan. Oke. Guru profesi, nyari duit juga gitu kan ya. Iya. Dosen aja so dosen. Hanya Kang, dosen Kang. Daik tuh untuk dibayar, kok nggak dibayar kan. Nah terus. Pertama kita dulu, tadi kita masih lanjut yang Ya, tadi ya. gimana, Kang? Kita harus tahu Allah dulu. Harus mengenal Sang Maha Pencipta dulu. Harus kita manunggal kaulan gusi. Karena menurut Allah pun, aku lebih dekat dari urat nadi. Iya. Aku lebih dekat dari nadi. Gitu kan. Nah, kalau begitu kenapa coba? Kenali dong. Karena kita akan, karena di tubuh kita itu ada unsur rob, ada unsur ruh, dan itu ada unsur Sang Maha Pencipta. Coba kenali dulu diri sendiri. Kenali dulu diri sendiri sebelum kita lebih mengenal orang lain. Fisik kita, tubuh kita sendiri. Iya, kenali yang setiap dulu. hari kita gunakan. Iya, bagaimana pergerakannya, apa yang dibutuhkan. Nah, dari sana kita baru bisa mengenal zat tidak dikenal itu. Atau zat Sang Maha Pencipta itu. Iya. Nah, selama ini kan tidak diajarkan ya? Iya kan. Ya kan enggak. Iya, kenapa tuh? Padahal yang namanya bersaksi itu kan harus menyaksikan ya. Iya. Iya. Wanian atuh aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, bari jeung teu ngarti. Itu kan berani banget, nekat banget itu orang gitu kan. Nah, terus aku bersaksi juga kan bahwa Muhammad itu utusan Allah. Iya. Coba kesaksiannya seperti apa? Menyaksikan enggak gitu kan? Berarti kita harus menelusuri yang sebenarnya. Oke. Telusuri yang Kang, ya. sebenarnya karena kita harus menyaksikan sendiri. Jadi itu kewajiban tiap orang ya. menelusuri. Kewajiban tiap individu. Oh, iya ya. Karena ditanya pun nanti individu kan. Iya. Bukan kelompok. Akhirnya aku sih itu sama dia aja nanti kita terwakili. Nggak seperti itu. Diwakili oleh buku yang saya baca. Oh, si penulisnya sudah menelusuri ke sini ke situ gitu. Nah, kayak gitu. Bener gitu? Karena iya juga ya kalau dipikir-pikir. Apa Nah, buktinya gitu. Iya, bener gitu. Nah, Dari terus kedua, apakah yang ditulisnya itu sesuai dengan faktanya? Terus ketiga, apakah pola pikirnya sudah memang beres gitu kan? Dengan maksud dari tulisan yang dia temukan itu. Ya. Nah, terus bagaimana? Jadi kita wajib tidak percaya dulu pada buku gitu kan. Jangan Telusuri dulu. Iya. Bisa saja itu doktrin. Harus begini, harus begitu. Iya.
Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.